Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami mau menjelaskan mengenai refrigen yang ada di kapal. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fatoni, absen 4 dari kelas TRPKA. Nama saya Handika Alvin Eprianto, absen 19 dari kelas RPKA. Saya Iga Didio Nantawisya, absen 20. Di sini dari refrigerator terdiri dari 4 komponen, yaitu kompresor, kondensor, evaporator, dan seawater cooling pump. Untuk yang pertama terdiri kompresor. Kompresor berfungsi untuk memanfaatkan uap refrigen, menaikkan tekanan dan temperatur, serta mendorong refrigen ke kondensor. Untuk pengecek harian terdiri dari cek level oli, suara atau vibrasi, suhu casing, dan tekanan suction atau discharge sesuai set point. Biasanya terjadi tanda masalah seperti suara abnormal, peningkatan vibrasi, suhu oli naik, serta kebocoran oli. Dalam kompresor ini terdapat suction atau discharge pressure gauge yang berfungsi sebagai alat monitoring untuk diagnosis service valve untuk isolasi servis. Yang kedua terdapat DPC atau dual pressure control yang berfungsi untuk mengendalikan start atau stop kompresor berdasarkan tekanan sistem atau menjaga tekanan kerja. Yang ketiga ada oil pressure differential. Ya, ini berfungsi untuk memonitor perbedaan tekanan oli sebagai indikator apakah pompa oli atau jalur return oli bermasalah. Untuk pengecekan ini bisa membaca pressure gauge atau pastikan dalam nilai normal. Yang selanjutnya ada oil separator atau oil separator tank yang berfungsi untuk memisahkan oli yang terbawa bersama refrigerant setelah kompresor dan mengembalikan oli ke sistem pelumasan kompresor. Tanda masalah dari oil separator ini bisa terjadi oli terbawa sampai kondensor atau evaporator, mengurangi efisiensi heat transfer atau oli hilang dari kompresor, serta kekurangan pelumasan. Di kompresor refrigerant ini terdiri dari 2 kompresor yang berfungsi untuk bekerja secara bergantian agar mengurangi kerusakan pada kompresor dan menjadikan kompresor yang lain untuk backup jika terjadi kompresor dari salah satu ini mengalami kerusakan. Kondensor. Yang pertama ada seawater cooling, berfungsi untuk mendinginkan dan mengemburkan refrigen panas menjadi cair dan menggunakan air laut sebagai media pendingin. Untuk perawatan sehari-harinya, mengecek flow air laut, mengecek suhu inlet dan outlet air laut, dan mengecek kebersihan tub. Tanda-tanda masalah yang ada di sini yaitu discharge pressure-nya tinggi, efisiensi pendingin turun, atau panas tidak terbuang. Bisa disebabkan biasanya oleh pompa yang mati. Yang kedua yaitu discharge line. Berfungsi menyalurkan gas panas bertekanan ke kondensor, biasanya berwarna merah pada diagram. Dan ada seawater pump, berfungsi untuk aliran air laut ke kondensor untuk meningkatkan freon. Terdapat 2 pompa air laut agar bekerja bergantian untuk memperpanjang umur pompa dan memberi backup. Selanjutnya vibrator, berfungsi untuk meredam getaran. Selanjutnya ada cek valve, berfungsi untuk mencegah aliran balik. Selanjutnya, sebelum freon memasuki ke evaporator, itu akan bergerak melalui liquid line filter dryer. Nah, yang fungsinya itu menyaring partikel
dan menyerap kelembapan. Lalu selanjutnya melalui Cyclas with Moisture Indicator yang memiliki fungsi untuk melihat cairan dan gelembung, serta Moisture Indicator menunjukkan adanya air. Lalu melewati expansion valve yang memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran cair dan mengatur laju masuknya ke evaporator atau mengatur superheat. Adapun yang perlu kita cek pada expansion valve yaitu response valve, kondisi sensing bulb jika ada, apakah terjadi flooding atau kelebihan cairan, atau starving, kekurangan refrigeran. Dengan tanda masalah yaitu evaporator kebanjiran atau tidak cukup dingin dan sistem berosilasi. Adapun perawatannya yaitu jangan biarkan valve macet, gantikan jika bocor atau korosi. Lalu selanjutnya akan melalui evaporator yang memiliki fungsi yaitu untuk menukar panas udara ruang dengan refrigeran sehingga udara menjadi dingin, refrigeran cair mengalami penguapan di sini. Adapun yang perlu kita cek di sini pada evaporator yaitu aliran udara atau filter bersih, suhu inlet atau outlet, pembekuan frost pada coil, dan tanda masalahnya yaitu pendingin turun, aliran udara berkurang, pembekuan berlebih, biasanya akibat kotor atau rekayasa refrigeran atau tidak cukup superheat. Selanjutnya menuju suction line. Untuk suction line ini pada refrigeran gambar ini bisa dilihat di gambar garis-garis warna biru. Untuk fungsi suction line ini yaitu untuk membawa refrigeran uap dari evaporator kembali ke kompresor untuk pengecekan seperti kebocoran sambungan insulasi pipa jika diperlukan. Setelah tanda masalah suction line bisa berupa pembukaan di pipa suction atau tekanan suction tidak normal. Dari suction line ini terdiri dari suction filter dryer yang berfungsi untuk menyaring dan memudahkan servis pada sisi suction. Valve service memungkinkan isolasi untuk perbaikan. Pengecekan ini yaitu valve built-in berfungsi atau filter tidak tersumbat. Yang kedua ada check valve yang berfungsi untuk mencegah aliran balik refrigeran saat satu kompresor tidak aktif. Penting saat ada dua kompresor paralel. Tanda masalah biasanya aliran balik atau kompresor yang berhenti bisa dipaksa memutar balik atau kerusakan. Yang ketiga ada suction akumulator yang berfungsi untuk menampung refrigeran cair yang mungkin terbawa balik, mencegah liquid slugging ke kompresor. Untuk pengecekan yaitu level cairan di akumulator jika ada indikator dan kebersihan. Tanda masalah dari suction akumulator ini biasanya terjadi refrigeran liquid carry over ke kompresor setelah akumulator bermasalah. Untuk selanjutnya tekanan dan temperatur sebelum dan sudah melewati perangkat seperti kompresor, lalu ke kondensor, setelah itu ke katup ekspansi dan ke evaporator. Oke, pada tekanan di kompresor sebelum suction side itu tekanannya rendah sekitar 2-5 bar. Lalu untuk temperaturnya juga rendah sekitar 5-15 derajat Celcius. Lalu melalui setelah sesudah discharge side tekanannya tinggi, berubah menjadi tinggi sekitar 12-18 bar. Dan temperaturnya pun berubah menjadi tinggi sekitar 70-90 derajat Celcius. Dan untuk fungsinya menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran uap dilepas panas di kondensor. Lalu melalui kondensor atau pendingin air laut itu sebelum memasuki inlet gas panas tekanannya 12-18 bar dengan tekanan yang tinggi dan temperaturnya 70-90 derajat Celcius. Dan sesudah outlet liquid refrigeran tekanannya tetap tinggi sekitar 12-18 bar, tidak turun signifikan, hanya sedikit loss. Dan temperaturnya turun drastis menjadi sekitar 30-40 derajat Celcius. Cairan refrigeran setelah kondensasi dengan fungsi membuat panas ke air laut menjadi uap berubah cair
berubah menjadi cairan tekanan tinggi. Lalu selanjutnya ada katup ekspansi. Katup ekspansi sebelum digunakan memiliki tekanan yang tinggi sekitar 12 sampai 18 bar dengan temperatur 30 sampai 40 derajat Celcius. Sesudah tekanan turun drastis menjadi 2 sampai 5 bar. Dan temperaturnya juga turun mendekati 0 sampai 5 derajat Celcius. Katup ekspansi berfungsi menurunkan tekanan dan mengatur laju reagen ke evaporator. Selanjutnya ada evaporator. Sebelum menggunakan tekanan rendah sekitar 2 sampai 5 bar dan memiliki temperatur 0 sampai 5 derajat Celcius. Sesudah outlet, tekanan tetap rendah sekitar 2 sampai 5 bar. Temperatur naik sedikit sekitar 5 sampai 15 derajat Celcius. Evaporator ini berfungsi menyerap panas dari udara ruang dan reagen menguap seluruhnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat